A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Sahabat Marim rahimakumullah. Di penghujung usia Rasulullah sempat mengalami sakit dalam beberapa waktu. Bermula dari saat beliau pulang dari Haji Wada atau 2 hari terakhir di bulan Safar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit. Beliau mengalami demam dengan suhu tubuh yang tinggi. Pada saat sakit yang diderita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai puncaknya, beliau meminta izin pada istrinya yang lain untuk menetap di kediaman Aisyah. Sakitnya tersebut terus berlanjut sampai 10 hari. Meskipun begitu, beliau tidak lalai dalam meninggalkan sholatnya. Bahkan beberapa kali datang untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid. Kondisinya yang tidak memungkinkan membuat Abu Bakar As-Siddiq menggantikannya sebagai imam sholat. Menjelang wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali meninggalkan wasiat pada kaum muslimin. Salah satunya wasiat tentang larangan menjadikan kuburan beliau sebagai berhala untuk disembah. Beliau juga mempersilahkan orang-orang untuk membalas apapun yang pernah dilakukannya, seperti hukuman cambuk dan sebagainya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melunasi hutangnya kepada para sahabat. Hingga pada suatu hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali berniat untuk memimpin sholat subuh berjamaah di masjid. Namun rasa sakit yang dideritanya semakin tidak tertahankan, membuat beliau harus digantikan lagi oleh Abu Bakar sebagai imam sholat. Bahkan saat berangkat ke masjid, beliau dibantu perlahan-lahan oleh Ali dan Fadil bin Abbas. Seusai sholat, Nabi Muhammad SAW sempat memberi wasiat pada jamaah sholat subuh waktu itu. Mereka mengira bahwa Rasulullah telah kembali sehat, tanpa menyangka bahwa saat itu adalah sholat jamaah terakhir bagi Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di rumah, beliau pun merasa ajalnya segera tiba. Kemudian beliau memanggil keluarganya, mulai dari anak, cucu, hingga para istrinya. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar berada di daerah Sun, suatu daerah di Madinah. Sesampainya di depan jenazah Rasulullah, ia membuka penutup kain jenazah dan mencium sembari menangis. Abu Bakar berkata, "Demi ayah bundaku, Allah tidak akan menghimpunkan 2 kematian kepada Anda. Sesungguhnya maut yang telah dipastikan atas diri Anda telah disempurnakannya sekarang." Berbeda dengan Umar bin Khattab, setelah mendengar kabar wafatnya Rasulullah, ia marah besar dan menolak percaya kabar tersebut. Hingga tidak lama kemudian, ada Abu Bakar yang menenangkan Umar sepulangnya dari wilayah Sun tersebut. Kisah Nabi Muhammad saat wafat dirasakan bagai petir menyambar oleh para sahabat. Abu Hasan Ali Al-Hashani An-Nadwi dalam Sirah Nabawiyah menuliskan, saat Rasulullah wafat adalah hari yang sangat gelap, menyedihkan, dan bencana bagi kaum muslimin. Anas dan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, pada hari Rasulullah SAW
datang ke Madinah, bersinarlah segala sesuatu. Ketika beliau wafat, semuanya menjadi gelap. Bahkan catatan dari buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik, pada saat itu kaum muslimin masih berada dalam kondisi keseimbangan antara menolak atau mempercayai bahwa Rasulullah sudah wafat. Ia menggambarkan suasana wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu begitu suram dan mencekam bagi kaum muslimin di Madinah. Rasulullah wafat sewaktu matahari sudah naik, atau tepatnya saat hari telah siang, pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi, tepat saat Rasulullah beranjak usia 63 tahun. Sahabat Marim rahimakumullah, semoga setelah memahami kisah wafatnya Rasulullah ini, ada hikmah yang bisa kita petik di dalamnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.